Bon, gue lupa nanya deh. Itu keadaan Saka kemarin gimana? Ya masih gitu-gitu aja Tom, belum ada kemajuan. Oh ya, lo tebak gue semalam ketemu siapa? Gue ketemu Putra. Dia udah balik dari kampung. Dia udah balik ke Jakarta, Bon. Iya, kemarin gue ketemu dia di rumah sakit. Dia juga jengukin Saka. Oh, jungkin Saka. Benar, Sal. Apa yang dibilang Sisil? Gak bisa jawab kan? Nggak. Itu nggak benar. Gue nggak ada maksud buat gantiin posisi lo, Kolrin. Gue ketemu sama pemegang saham karena memang gue mau bantuin lo aja. Akhir-akhir ini kok lagi sibuk sama Saka kan, jadi kayaknya nggak ada salahnya buat gue berhubungan langsung sama pemegang saham. Nggak salah. Kalau lo ngomong dulu sama gue. Tapi kalau lo diem-diem kayak gini, lo salah. Ini sama aja kayak lo nusuk gue dari belakang. Gimanapun perusahaan Ariana Glow itu milik gue, Sal. Bukan milik lo. Jadi apapun itu keputusannya, lo mau ketemu sama siapapun itu, kliennya siapapun itu, ngomong dulu sama gue. Oke, gue salah, gue minta maaf. Mungkin keputusan gue buat ketemu langsung sama pemegang saham, menurut lo itu keputusan yang salah. Sorry, gue minta maaf. Tapi semua ini gue lakukan pure untuk Ariana Glow, Rin. Gue gak ada maksud apapun. Lo mau percaya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Bu. Are you okay, Bu? Ya, thank you ya, Sil. Udah kasih tahu saya. Sama-sama, Bu. Sisil juga minta maaf ya, tadi udah bikin keributan. Sisil nggak tahan aja ngeliatnya tadi. Ya. Ibu mau langsung ke kantor habis ini? Enggak, saya nggak langsung ke kantor, saya mau jenguk Saka. Semoga keadaannya Pak Saka membaik ya, Bu. Ya, makasih sih. Ya udah, saya jalan duluan. Hati ya, Bu. Ya, masuk. Ada apa? Ini Bu, saya mau kasih laporan yang hasil kemarin. Ternyata saya cek banyak yang salah hitung, Bu. Nggak mungkin saya salah. Kamu kali tuh salah ngeceknya. Kamu cek lagi. Sembarangan kamu nyalain saya. Cek lagi sana. Sudah saya cek ulang, Bu, tapi memang ada salah hitung. Kamu tuh kurang ajar ya. Mau dipecat? Mau? Jangan, Bu. Saya cuma... Ada apa ini? Ini, Pak, saya mau balikin hasil laporan Bu Niken. Setelah saya cek, ternyata banyak perhitungan yang salah, Pak. Perhitungan yang salah? Coba sini saya cek.
Bu, bener apa yang dibilang dia. Di sini tuh ada perhitungan selisih yang salah dan jumlah akhirnya nggak sebesar ini, Bu. Kenapa kamu jadi ikut-ikutan nyalain saya? Kamu pikir saya ini nggak bisa kerja gitu? Sembarangan aja kamu nyalain saya ya. Kamu tuh jangan macam-macam ya, Coki-Coki ya. Saya bisa aja pecat kamu dari sini. Bu, saya ini benerin apa yang salah. Kalau nggak perusahaan kita akan rugi, Bu. Diam kamu. Emang melunjak kayak kamu ya? Kamu lupa saya ini siapa? Saya bisa pecat kamu. Jangan kamu nuduh-nuduh saya. Loh, Ma. Apaan sih? Ini ada apa sih ribut-ribut, Ma? Ada apa? Malu, Ma, didengar sama karyawan yang lain. Ma, please, Papa minta. Kalau Mama masih pengen terlibat dalam perusahaan ini, tolong, Ma, jangan libatkan masalah pribadi ke bawah ke kantor, Ma. Abisnya semuanya tuh nyalain Mama. Katanya Mama salah bikin laporan. Mama dibilang gak bisa kerja gitu. Enak aja. Kesel deh. Ma, maaf ya, Ma. Papa tuh udah cek laporan Mama. Memang Mama yang salah laporannya, Ma. Bapak udah bilang sama Mama, gak gampang, Ma, balik lagi ke kantor, gak gampang. Oh, jadi Papa nyepelin Mama? Papa gak percaya sama kemampuan Mama gitu? Hah? Bikin kesel, sebel. Ma, tunggu dulu, Ma. Bukan gitu, Ma. Ma, dengar dulu, Ma. Punya bini gini amat sih. Udah rewel-bawel, gak mau terima masalah lagi. Kamu kenapa sih, Dit? Kelihatannya cemas banget. Ada yang kamu lagi pikirin ya? Dian, ada yang mau aku bicarain sama kamu sebenarnya. Ya udah, kamu ngobrol aja. Kenapa emang? Sebenarnya aku hamil. Kamu hamil? Kenapa? Iya, seharusnya kamu seneng dong kalau misalnya kamu hamil. Dengan begitu, Saka akan lebih nurut sama kamu. Ya, tapi kenapa kamu sekarang cemas banget gitu loh? Masalahnya bukan itu, Dion. Terus? Apa? Aku nggak yakin ini anak siapa. Ariana? Ngapain lagi dia kesini? Dion, kamu tunggu di sini ya. Tunggu. Nih. Sayang. Mau kemana? Kau masih ngambek ya sama aku? Sayang, aku minta maaf ya. Aku tahu aku salah. Lihat deh, buat apa? Kamu pasti mau nyogok aku pakai hadiah ini kan? Nggak mempan, Mas Galvin. Nggak mempan. Terus kau masih ngambek gitu? Iyalah. Benar. Mau ngapain kamu? Enggak. Mau ngapain? Enggak, ngapa-ngapain. Ya jangan deket-deket aku, sana jauh-jauh. Mau kritikin aja. Iya, apa sih Mas Galvin? Stop, nanti aku jatuh. Mas Galvin. Kamu ngapain dulu? Iya, aku maafin. Aduh, nendang nih babynya nih. Nggak apa kan? Nggak apa-apa, iya. Aku maafin. Gitu dong. Ya bisa kamu bikin salah terus. Iya, aku minta maaf, sayang. Aku minta maaf ya. Nih, kue kesukaan kamu, brownies. Makasih, sayang. Iya, buka dong. Tuh kan. Pokoknya ini buat kamu semua aja. Sampai habis. Mas,
aku pikir-pikir, aku nggak tega deh ngeliat Saka koma kayak gitu. Apa perlu ya kita jenguk Saka? Saya ngapain sih mesti jenguk-jenguk Saka segala macem? Nggak usah, nggak perlu. Kita di rumah aja, nggak apa-apa. Kita nikmatin berdua makan kue ini. Untuk urusan Saka biar yang lain aja yang ngurusin. Banyak kok yang ngurusin dia. Yaudah, yaudah. Yang kuat ya. Kamu pasti bisa. Mau ngapain kamu di sini? Aku udah bilang kan, Saka nggak butuh kamu. Ada aku di sini. Mendingan kamu pergi. Kamu lupa ya? Saya kan udah bilang sama kamu. Status saya itu masih istri sahnya Saka. Oh ya, sama satu lagi saya mau sekalian bilang sama kamu. Kalau saya memutuskan untuk menunda proses perceraian kami sampai kondisinya Saka stabil. Bilang aja kamu sengaja kan? Kamu sengaja ngelakuin ini karena kamu nggak mau ngasih Saka sepenuhnya sama aku. Hanya sok-sokan bilang nunggu Saka stabil lah. Emang kamu tuh nggak mau ngalah dari aku? Yang nggak mau kalah tuh siapa? Ngapain ngikutin perlombaan yang saya udah menangkan dari awal? Semua rencana aku gagal. Kamu tahu ini gara-gara siapa? Gara-gara Sisil. Dia tuh selalu aja nyari ribut sama aku. Dan akhirnya sekarang aku yang ribet nih gara-gara dia. Gimana aku nggak emosi? Udah dong, kamu jangan bete gitu. Saya bakal cari cara untuk bantuin kamu. Pokoknya kamu tenang aja. Saya bakal ngelakuin apapun supaya tujuan kamu tercapai. Oke? Thank you. Satu hal yang harus kamu ingat ya. Kamu juga harus jaga jarak sama Sisil. Aku nggak mau tuh ada kayak kemarin. Kamu ngobrol berdua kayak gitu, aku nggak mau. Ya, kamu percaya kan sama saya? Yaudah. Udah bagus kamu layangkan gugatan ke Saka. Terus kenapa ditunda? Alasan apa lagi? Alasan kamu bilang. Kamu nggak lihat suami yang katanya kesayangan kamu itu terbaring, tergeletak, tidak sadarkan diri. Gimana saya caranya untuk menceraikan orang yang sedang terbaring seperti itu? Katanya sayang. Tapi kok nggak ada pengertiannya sedikit pun ya jadi seorang istri? Lagian emang kenapa sih Rita? Kok kayaknya ngebet banget pengen saya cerai sama Saka? Kamu takut ya? Takut kalau Mas Saka tiba-tiba minta balikan sama saya? Just so you know, sebelum Mas Saka kecelakaan, dia sempat menemui saya. Kamu tahu apa yang dia bilang? Katanya dia mau menceraikan kamu, Rita. Demi kembali sama saya.
bilang kayak gitu cuma akalan kamu aja kan? Buat bikin aku kesel? Iya? Untungnya buat saya apa ya bikin kamu kesel? Mau ngapain? Buat apa saya bohong sama kamu? Kayaknya sih ini sih alasannya. Kenapa Mas Saka pengen menceraikan kamu? Karena mungkin akhirnya dia sadar kalau menikahi kamu adalah kesalahan terbesar yang dia bikin di hidupnya. Inci aja tangan kamu nyentuh saya pastiin kamu bakal dapat balasan yang lebih dari itu. Paham? Mas. Mas, syukurlah kamu udah sadar, Mas. Saka? Saka, kamu udah sadar, Saka? Saka? Saka, kamu kenapa? Saka, kamu ngomong, aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu mau bilang apa? Apa yang sakit atau apa? Permisi, ada apa Bu? Iya, suster, ini, jadi Bapak Saka udah sadar dari komanya. Terus dia berusaha buat ngomong sesuatu tapi suaranya nggak keluar, sus. Baik Bu, kalau gitu saya panggil dokter dulu ya, biar kita tahu kondisi pastinya. Tolong segera dipanggilkan dokternya. Makasih, suster. Ayo, pelan-pelan. Kamu mau ngomong apa? Mami beneran ini nggak mau jenguk Saka? Enggak mau, Papi. Ngapain juga Mami besuk orang yang seperti Saka itu? Dia jahatnya luar biasa sama kita. Tukang bohong, tukang selingkuh. Biarin aja. Dia itu sedang dapat karmanya karena dia udah jahat sekali sama kita semua. Mami, coba Mami menahan emosi Mami dulu untuk sementara waktu ini. Saka itu kan belum bercerai dengan anak kita Ariana. Jadi dia masihlah dibilang menantu kita. Coba dari sisi humanismenya tahan ego Mami dulu, ya. Pi, sekarang Mami kasih tahu ke Papi ya. Justru karena itu kita harus mempertahankan ego kita, Pi. Kalau enggak, kita mungkin diinjek-injek sama orang macam Saka itu, Pi. Dan lagi pula, Saka itu sebentar lagi nggak akan lagi jadi menantu kita. Oke, Papi? Dan kalau Papi tetap mau jenguk dia, silakan. Papi aja. Mami sih, oke. Masa sih Papi harus membesuk sendirian, Mi? Ayolah, dengan Mami ya. Tadi Papi dapat kabar tuh dari Ibu Anjani. Dia terakhir besuk Saka kondisinya masih belum siuman.
Pi, gini ya, Mami tuh nggak habis pikir. Kok Anjani mau-maunya ya dia besuk Saka? Bukannya dia itu juga nggak suka sama Saka. Dan dia juga bukan siapa-siapanya Saka. Ada apa itu? Nah, Mami, biar bagaimanapun Saka itu masih anggota Kusuma Group. Dia masih ada saham. Walaupun Anjani tidak suka, tapi dia tetap memperlihatkan rasa support dia, profesional dia. Ayolah, Mami contoh yang baik seperti itu. Yuk. Oke, nice Papi. Kalau gitu Papi aja yang pergi sama Anjani. Mami, nanti dulu. Udah, Papi pergi sama Anjani aja, oke? Silakan. Mami. Udah, Papi pergi aja. Bagaimana, Bu? Dok, ini coba tolong dicek suami saya kenapa? Syukur alhamdulillah, Pak Saka sudah siuman ya, Bu. Pak Saka, Bapak bisa dengar suara saya? Pak Saka, coba perlahan buka mulutnya ya. Dok, coba tolong jelasin ini suami saya sakit apa sebenarnya, kenapa bisa kayak gini? Nggak mungkin kan suami saya nggak bisa ngomong terus kayak gini? Bu, maaf. Biarkan dokter konsentrasi dulu ya untuk mengecek pasien. Pak Saka, sekarang coba ucapkan A. Pak, coba. Bapak pasti bisa coba.